Saya terlanjur malu kalau pinjam uang sama Nenek Sukarti. Saya harus cari uang kemana ya kalau begini? Mana besok orang-orang pada nagih utang ke saya. Astagfirullah, bikin kaget aja. Kakek ini siapa? Hei anak muda, kamu lagi kebingungan butuh uang ya? Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Yang perlu kamu tahu, kamu mau cepat kaya kan? Mbah bisa bantu kamu pakai cara instan dengan bantuan jin dan setan. Sebelum lanjut ke videonya, Acing mau disclaimer dulu ya teman-teman semuanya, bahwa video ini adalah cerita fiksi yang mengandung edukasi positif dan komedi dengan tujuan menghibur sambil belajar. Selamat menonton! UI. Senangnya hari ini dapat orderan pisang goreng dari Nenek Sukarti 1000 biji pisang goreng. Aku harus siapin pisang-pisang goreng ini dengan teliti. Gak boleh ada yang kotor. Pokoknya jangan bikin Nenek Sukarti kecewa. Aduh, utang saya di warung udah numpuk. Utang pinjol juga udah tembus 70 juta. Sana sini udah pada nagih. Sekarang saya udah gak ada aset buat saya jual. Tinggal ini aja nih, baju yang saya pakai. Aset satu-satunya yang saya punya. Permisi Bu Ijam. Kamu Imam, kenapa Mam? Anu Bu, apa boleh Bu kalau saya mau ngutang lagi untuk beli pisang gorengnya? Saya belum makan dari semalam. Kamu mah Mam, udah 5 bulan ini kamu selalu bilang yang sama. Bilang dari semalam belum makan lah, bilang dari kemarin belum makan lah, bilang udah seminggu gak makan lah. Udah kayak template aja tahu nggak Mam kalimat kamu itu? Tapi beneran Bu Ijam, saya udah dari semalam belum makan. Saya udah lapar banget rasanya Bu. Saya janji Bu, nanti kalau ada uang, saya bakal bayar deh. Sumpah. Kamu tahu nggak catatan hutang kamu di sini itu udah berapa banyak Mam? Seberapa banyak Bu hutang saya di warung ibu sekarang? Nih, lihat ya. Ini hutang kamu udah setebal buku ini di warung saya. Tahu nggak? Kalau saya terus-terusan kasih kamu hutang, mau sampai kapan kamu hutang-hutang terus? Waduh, banyak juga ya hutang saya. Hehehe. Jadi hari ini saya nggak boleh ngutang nih Bu Ijam. Bukan nggak boleh, tapi khusus hari ini warung saya udah di-booking sama Nenek Sukarti. Jadi maaf ya, kamu cari makan dulu di tempat lain. Ya udah deh kalau begitu. Makasih banyak ya Bu Ijam. Ngomong-ngomong, kamu mau bayar hutang kamu kapan, Mam? Mau dianggurin aja tuh hutang. Iya Bu Ijam, nanti saya bayar deh. Kebiasaan kamu jawabnya nanti doang. Ya udah, besok ya Mam kamu bayar. Bayar nyicil deh, jangan langsung semua. Yang penting kamu bayar. Iya Bu Ijam, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Mari Bu Ijam. Waduh, harga plastik naik terus nih gara-gara Selat Hormuz ditutup. Modal jualan bakal makin naik terus nih kalau begini mah. Ada si Imam tuh. Kebetulan nih dia belum bayar hutang. Woi Mam, kamu cuma lewat-lewat aja. Sini Mam, kapan kamu mau bayar hutang? Pak Joni. Hehehe. Iya Pak Jon. Mudah-mudahan bulan ini saya bisa bayar utang-utang saya di warung Bapak. Imam, hutang kamu itu di saya udah ada sekitar 4 juta loh selama 5 bulan ini. Emang kamu belum dapat kerja juga? Iya Pak Jon, saya belum dapat kerja lagi nih.
Lagi susah banget sekarang ini untuk cari kerja, Pak John. Kapan kamu mau bayar? Besok? Atau besoknya lagi? Udah berapa besok kamu ngomong begitu, Mam? Hehehe, maaf Pak John. Iya, nanti saya bayar Pak John kalau udah ada kerjaan lagi. Besok ya harus kamu bayar hutang kamu, Mam. Saya butuh modal tambahan nih untuk modal belanja jualan lagi. Harga-harga sekarang semua naik tahu. Pokoknya besok kamu harus udah ada uang untuk bayar saya ya. Waduh, bayar pakai apa coba? Kerjaan aja belum ada, nambahin masalah aja jadinya karena lewat sini. Aduh. Malah ngelamun, bukannya kerja kek. Ya udah sana kamu, dasar pemalas, bisanya pelangap-longo. Ya udah deh kalau gitu, saya pamit dulu ya Pak John. Mari Pak John. Belum juga sempat ngutang lagi. Udah kena omelan orang lagi aja. Nasib. Seperti biasa, beres-beres warung dulu sebelum mulai jualan bakso. Du 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 du. Permisi Bu Bahlul, baru mau buka warung ya Bu? Aduh, kamu lagi, Mam. Mau bayar utang apa mau makan ngutang lagi nih kamu? Hehehe, kalau boleh ngutang sih pengennya ngutang Bu. Enggak ah, Mam. Utang kamu udah terlalu banyak, Mam. Udah 5 bulan loh kamu nggak bayar hutang. Kalau domba hamil mah udah mau lahiran deh kayaknya, Mam. Iya deh Bu, saya nggak jadi makan di sini. Besok ya, Mam, kamu bayar hutang-hutang kamu. Ada uang nggak kamu? Masa 5 bulan ini kamu nggak ada uang terus sih? Nggak mungkin banget deh. Iyalah, perasaan semua orang hari ini tagih hutang ke saya semua deh. Apa mereka ngomongin saya ya di belakang? Mentang-mentang hutang saya banyak. Kamu pokoknya besok harus ada uang untuk bayar hutang ya, Mam. Saya nggak mau tahu pokoknya. Yah, Ibu mah, tapi saya nggak janji ya Bu. Kalau ada saya bayar, kalau nggak ada saya cuma bisa berdoa. Semoga saya bisa bayar hutang saya suatu hari nanti. Ya udah Bu, saya pamit dulu kalau begitu. Mari Bu. Kasian sih sebetulnya mah. Tapi mau gimana lagi? Kalau dikasih terus, nanti dia pasti kesini terus untuk ngutang. Maafin saya ya Imam. Mudah-mudahan kamu bisa segera dapat kerja. Aduh, lapar. Kalau gini mah, saya bisa-bisa kena sakit mah nih. Karena kelamaan nahan lapar. Dari pagi belum makan nih. Oh Imam, kemana aja lu ah? Lu mau bayar utang pinjol lu kapan ah? Gue cari-cari lu ke rumah nggak pernah ada. Buruan sini bayar utang lu. Iya bang, maaf bang. Saya juga ini lagi ikhtiar cari kerja bang. Tapi masih belum dapat uang bang. Terus mau kapan lu bayar utang lu ha? Besok atau besoknya atau besoknya nih? Jangan besok terus. Lu kira gue anak kecil yang bisa lu kasih janji besok terus? Iya bang, besok mah beneran ada deh bang. Saya janji bang, asli bang, janji. Ya udah kalau gitu, awas lu ya kalau sampai bohong, gue habisin lu. Dan kalau lu coba sembunyi, gue jamin lu bakalan gue cari sampai ketemu. Iya bang, janji. Besok mah saya di rumah bang, nggak kemana-mana lagi. Ya udah guys, ayo kita cabut kalau gitu. Hampir aja saya kena sikat deh. Aduh. Saya harus buru-buru cari jalan keluar untuk beresin masalah ini. Tapi gimana ya? Pusing. Mang Dudung, kita main tebak-tebakan yuk. Aduh, lagi males mikir Mang Acing. Nanti lagi aja deh tebak-tebakannya. Gaya banget males mikir, Emang selama ini mikir, Mang? Assalamualaikum, Cing. Waduh, lu lagi sibuk nggak, Cing? Waalaikumsalam.
Enggak, Mam. Emang kenapa, Mam? Saya tahu, Mang Acing. Ini mah pasti mau ngutang jajanan lagi. Iya kan, Mam? Hehehe, tahu aja Mang Dudung. Boleh nggak ya kalau saya ngutang lagi jajannya? Ya udah, boleh deh. Mau dibungkus apa makan di sini, Mam? Kamu emang mau cari kerja kemana lagi, Mam? Kamu udah nganggur gak kerja berapa bulan, Mam, emangnya? Kayaknya sih udah ada hampir mau 6 bulan, Mang. Lumayan lama sih. Terus, selama itu kamu ngutang-ngutang beli makan terus, Mam? Hehehe, iya Mang. Mau gimana lagi coba? Orang cari kerja susah sekarang mah. Imam, daripada kamu cari kerja susah, mendingan ambil aja tawaran Nenek Sukarti tuh. Enak loh kamu dikasih modal sama Nenek Sukarti untuk jualan. Iya, Mam. Daripada kamu nganggur, mendingan kamu aku kasih modal untuk buka usaha deh. Tapi Cing, Nenek Sukarti, bukannya saya nolak rezeki, tapi saya nggak bisa jualan. Malu banget kalau harus nawar-nawarin jualan mah. Ya, kalau udah kayak gini mah susah deh. Gimana mau sukses kalau kamu nggak pernah mau ambil peluang? Ima, jangan kira kalau orang jualan itu berarti dia orang gak kompeten. Justru mereka lah orang-orang yang sebetulnya punya keinginan untuk kerja keras. Tapi sedihnya mereka terhambat oleh sistem seleksi yang gak menguntungkan untuk mereka. Karena perusahaan bikin sistem yang cuma untuk menguntungkan perusahaan. Alah, emang nenek tahu apa? Halo, kamu kurang info ya, Mam. Cing, kasih paham, Cing. Nenek Sukarti itu adalah agen elit global, Mam. Dia salah satu orang terkaya di dunia. Cing, Nenek Sukarti ada di rumah nggak ya? Enggak tahulah, Mam. Kayaknya sih ada di rumah deh kalau jam-jam segini mah. Coba aja kamu datang ke rumahnya langsung. Mau ngapain kamu ke sana, Mam? Mau pinjem uang ya? Sekalian dong, Mam, pinjemin. Hehehe. Saya juga sama nih, Mam. Saya juga lagi butuh uang. Sekalian juga dong, Mam. Acing butuh uang juga nih. Hehe. Elah, malah pada ngadu nasib. Saya terlanjur malu kalau pinjam uang sama Nenek Sukarti. Saya harus cari uang kemana ya kalau begini? Mana besok orang-orang pada nagih utang ke saya. Astagfirullah, bikin kaget aja. Kakek ini siapa? Hei anak muda, kamu lagi kebingungan butuh uang ya? Kamu gak perlu tahu siapa saya. Yang perlu kamu tahu, kamu mau cepat kaya kan? Mbah bisa bantu kamu pakai cara instan dengan bantuan jin dan setan. Astagfirullah. Enggak, Mbah. Terima kasih. Meskipun saya lagi dalam keadaan terdesak, saya nggak akan bersekutu dengan jin ataupun setan. Kuat juga iman manusia satu ini. Kalau begitu, saya coba kasih dia penawaran lain. Yang penting, dia mau berbuat dosa. Kamu orang baik. Kalau begitu, Mbah cuma bisa bantu kamu kasih saran. Kamu mau dengar? Saran apa, Mbah? Jangan yang sesat-sesat ya, Mbah. Mbah tahu kamu lagi ditagih hutang sama banyak orang. Kalau kamu nggak mau ditagih, kamu harus lakuin yang Mbah ajarin. Kamu pura-pura mati untuk kelabuin orang-orang di desa ini. Bener juga ya. Kenapa saya nggak kepikiran dari kemarin? Tapi kan nanti ada orang yang bakal ngecek detak jantung saya, Mbah. Masih berdetak atau enggak? Nah, kalau begitu gimana tuh? Kamu ambil daun ini. Ini adalah daun ajaib dari puncak gunung Mambo Jumbo yang dijaga oleh 1000 raja jin. Dengan kamu memakan daun ini, maka orang-orang akan mengira kamu sudah mati karena detak jantung dan nafas kamu bisa berhenti sejenak setelah kamu memakan daun ini. Tapi saya nggak mati kan, Mbah, kalau makan daun ini? Ya enggak lah. Daun ini cuma bikin istirahat otot jantung kamu dan otak kamu. Supaya mereka berhenti bekerja sementara, kamu cuma kayak orang koma.
bisa dengar orang-orang di sekitar kamu, tapi kamu nggak bisa bergerak sedikit pun. Efek daun ini bisa hilang setelah 6 jam. Ya udah deh, boleh Mbah. Saya coba makan daun ini ya Mbah nanti. Bang, gimana ya kalau Perang Dunia 3 sampai terjadi? Ya kalau perang dunia ketiga kejadian, mau gimana lagi Cing? Kita mah masyarakat biasa cuma bisa jadi korban keserakahan mereka aja. Ada orang nih di pos ronda. Waktunya saya beraksi nih. Makan daunnya, terus pura-pura mati deh. Mam, mau kemana woi? Kayak orang linglung aja kamu, Mam. Mau kemana Mam? Sini ayo gua anterin lu Mam. Gua kasih diskon 50% deh. Ini kok kepala langsung pusing. Kaki saya juga kayak lemas banget. Aduh, mau ngomong juga kok lidah saya kayak susah gerak. Aduh, apa ini reaksi daunnya ya? Bang, itu si Imam kenapa ya? Kok dia jalan aja? Kita ngomong aja dia nggak tengok ke arah kita, Bang. Jangan-jangan itu bukan si Imam, Bang. Jangan-jangan itu setan, Bang. Lihat deh Cing. Itu dia kayaknya. Cing. Pingsan Cing. Cing, kita bawa ke rumah sakit aja kali ya si Imam ini. Woi, ada apa nih? Kalian kayak panik banget. Hah? Itu si Imam kalian apain? Kalian bun? Enggak, Pak John. Enggak. Ini tadi si Imam tahu-tahu ambruk pingsan, Pak John. Hah? Pingsan? Coba saya cek. Lah, ini mah udah mati. Hah? Jantungnya aja udah gak ada detaknya loh. Nafasnya juga udah gak berhembus. Cuma kecium sisa-sisa bau jigongnya aja. Kenapa kalian? Jangan bengong. Ini mah sekarang kita gotong aja ke rumahnya. Terus tinggal kita umumin di masjid kalau ada warga kita yang meninggal. Iya, Pak John. Nggak nyangka banget. Padahal tadi siang dia masih sempat ngutang cilok ke Acing. Efek daun ini bener-bener ajaib. Orang-orang kira saya udah meningsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben. Ada pengumuman apa nih di masjid? Telah berpulang Imam dari informasi yang didapat tadi malam jam 10:30. Untuk warga desa Sukaahai, mohon untuk ketersediaannya untuk bisa membantu almarhum dan hadir ke kediaman almarhum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Aduh, belum juga lunas bayar hutang, udah metode aja si Imam. Kalau gini mah rugi bandar dong. Segala harus ikhlasin hutang-hutangnya deh ah. Imam, maafin saya ya, Mam. Saya pernah salah ucap selama kamu hidup, Mam. Sama masih belum ikhlas karena kamu belum bayar hutang cilok. Jangan ngomong begitu, Mang Acing. Istighfar, Mang. Kasihan almarhum, nanti susah di alam kubur sana.
Masa baru datang ke alam kubur langsung kena pentungan malaikat? Astagfirullah. Iya juga ya, Mang. Ya udah deh, saya ikhlasin semua hutang kamu, Mam. Mudah-mudahan ini bisa mempermudah kamu terhindar dari siksa kubur. Amin. Aduh, lama-lama gerah juga ya dibungkus kayak gini. Apa begini ya rasanya jadi mayat? Ih, ngeri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ijem. Mang Dudung. Si Imam meninggal kenapa, Mang? Perasaan dia siang tadi masih seger banget badannya. Cing, ini ada Pak RT mau interogasi kita, Cing. Pak RT? Iya, Pak RT. Gimana ya, Pak? Cing, ini kamu tadi sama si Didi, gimana ceritanya? Kok bisa si Imam tiba-tiba meninggal, Cing? Saya sama Bang Didi juga nggak tahu, Pak RT. Pokoknya saya sama Bang Didi lagi ngobrol di pos ronda. Terus saya sama Bang Didi coba sapa dia. Dia nggak jawab apa-apa. Terus abis itu dia tiba-tiba jatuh. Kirain pingsan. Tapi ternyata malah meninggal. Saya sama Bang Didi aja tahu kalau dia meninggal itu dari Pak Joni. Pak Joni yang cek suara detak jantung sama nafasnya si Imam. Oh, jadi begitu ya. Ya udah kalau begitu, ini murni dia mungkin sedang sakit ya. Jadi ini mau kita makamin jam berapa Pak RT? Ini kan kita nggak ada kontak keluarganya yang bisa datang untuk urus jenazah si Imam. Jadi kalau sampai jam 8 pagi kita masih belum dapat info apa-apa, kita langsung makamin aja jenazahnya sambil minta tolong didokumentasikan ya. Ngantuknya mata. Itu matanya si Imam bisa kedip sih. Ini mimpi, ngelindur, atau apa sih? Kenapa lo, Cing? Ini bang, saya ngelihat si Imam matanya kok kayak kedip ya. Abang lihat nggak barusan? Ah, itu malunya aja ngelindur kali, Cing. Atau cuma perasaan lo aja, Cing. Lo kan begadang nungguin jenazahnya si Imam semalaman. Cing, ayo kita siap-siap bawa jenazahnya ke pemakaman. Sebentar lagi jam 8 nih. Nah, semuanya sekarang udah jam 8 nih. Sekarang kita langsung aja bawa jenazah almarhum ke pemakamannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya dengar kabar katanya si Imam meninggal ya? Waalaikumsalam. Iya betul. Kalau saya boleh tahu, abang-abang ini ada apa ya? Jangan bilang kalian mau nagih hutang. Iya betul, kami mau tagih hutangnya si Imam. Tapi kalau udah begini,
Kita juga jadi susah nih mau nagih ke siapa. Segala metode juga nih orang. Wah, sial. Mereka beneran nagih utang hari ini. Untung saya udah ada di dalam keranda ini. Selamat. Saya jadi nggak kena pukulan mereka. Ya udah deh kalau begitu, saya nggak jadi nagih. Ayo guys, kita balik kanan. Terima kasih Pak Ustadz. Semuanya, mari. Ya udah, ayo semuanya kita lanjut bawa jenazah si imam ke makamnya. Waduh Pak Ustadz, ada angin kenceng banget. Ah! Ini apa woi? Pocong! Sakit. Aduh, sakit. Si imam bangkit lagi woi. Alhamdulillah, kamu hidup lagi imam. Ampun Pak Ustadz, saya minta maaf. Sebetulnya saya belum meninggal Pak Ustadz. Saya cuma pura-pura meninggal. Astagfirullah imam, kamu ini ada-ada aja. Nah penonton, ingat ya, yang namanya hutang itu wajib dibayar ya. Jangan sampai kita tergolong dari golongan orang-orang yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Amin, amin ya robbal alamin. Ya udah imam, saya pamit pulang dulu ya. Loh Pak Ustadz, tunggu dulu Pak Ustadz. Tolongin saya buka kain kafan ini Pak Ustadz.